Oke, kita masuk ke gerbang tol Colomadu ya. Kita mulai perjalanannya dari Kartasura. Kita kiri ya, arah Semarang. Terus nanti menuju kemana? Saya akan menghadiri launchingnya aglonema terbaru silangan dari Pak Greg Hambali. Halo teman-teman, ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan lumayan panjang. Saya akan menghadiri launching aglonema terbaru silangan Pak Greg Hambali, yakni aglonema Minion. Acaranya itu antara tanggal 5 sampai tanggal 8. Nah, saya dapat jatah yang tanggal 6. Jadi hari Minggu pagi ya, jam 9 sampai jam 13. Nah, kali ini tanggal 5 saya berangkat dari tadi di Kartasura itu sekitar setengah 4 pagi lah. Nah, sekarang saya sampai di Kendal, sudah istirahat sebentar. Sekarang jam 6.21, kita lanjutkan perjalanan. Ikutin terus ya perjalanan saya sampai selesai. Kita sehat-sehat di masa pandemi ini masih bisa berkumpul dan berkarya. Saya sangat bangga dengan kedatangan Bapak Ibu semua hari ini pada acara launching Minion. Semoga nanti Minion yang akan Bapak miliki sebentar lagi akan Bapak kembangkan dan sebarkan ke seluruh Nusantara. Dari tangan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang hadir di sini. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Untuk masalah Minion nanti mungkin Bapak Greg yang akan ceritakan lebih lanjut. Terima kasih sekian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kami semua bisa diundang di tempat Pak Greg ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Untuk selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Pak Greg Hambali yang sampai dengan saat ini terus berkarya. Paling tidak Pak Greg ini adalah pemula tanaman aglonema yang ada di Indonesia, sehingga kami semua bisa bergerak untuk mencintai tanaman aglonema. Kami berharap ke depan tanaman aglonema yang dikembangkan oleh Pak Greg ini selalu bisa continue terus, sehingga bisa ada silangan-silangan yang baru. Dan kami berharap juga bahwasanya kami dari generasi-generasi penerus dari Pak Greg itu bisa selalu diberi ilmu, selalu diberi arahan, sehingga kedepannya mungkin di Indonesia itu tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Kalau kita lihat hasil-hasil dari Pak Greg ini tidak kalah dengan tanaman-tanaman dari luar negeri, silangan dari luar negeri, bahkan lebih baik. Tetapi kalau kita lihat
banyak tanaman Pak Greg ini yang muncul perbanyakannya di luar negeri, tidak di Indonesia sendiri. Nah, untuk itu nanti kita bisa bersama-sama bagaimana agar kebutuhan tanaman aglonema bagi kalangan kita di teman-teman di Indonesia ini bisa kita penuhi dari kita sendiri. Kita menjadi petani-petani yang handal, bahkan penyelam-penyelam yang handal. Kami ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Pak Greg sehingga kami bisa berkarya juga untuk memperbanyak aglonema, dan kami berharap terus berkarya sehingga kami juga bisa mencintai aglonema, memperbanyak aglonema dan mendapatkan rezeki dari aglonema. Amin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Greg. Terima kasih. Sebenarnya untuk kegiatan penyilangan aglonema pertama itu dimulai di Florida. Diawali oleh silangan-silangan yang dibuat oleh Nat Leon dan Dr. Brown, yang sekarang ini banyak menyilangkan tipe-tipe aglonema yang menggunakan aglonema mutatum, tapi varietas yang bukan yang disebut tricolor. Tricolor itu varietas yang tangkainya di sini tadi. Nah, kemudian di Filipina sendiri ada Dr. Romero Gutierrez, dokter bedah yang juga memiliki perhatian besar untuk penyilangan aglonema. Nah, kemudian disusul dengan kemudian itu juga Thailand, Bangkok dalam hal ini, dan kemudian itu Indonesia dalam hal ini tentu Bogor, dan kemudian di sini tentu sekitarnya. Nah, aglonema yang kemudian di sini membawa jadi itu orang sangat terpesona adalah aglonema yang memiliki di sini katakan turunan dari aglonema yang dari Sumatera yang disebut daun seroja, Talisa hati, nama lokalnya juga, atau kemudian itu aglonema rotundum. Nah, aglonema rotundum ini kalau kita perhatikan tipe bunganya itu dia membulat, karena itu namanya juga rotundum. Sementara kalau tipe pembungaan dari aglonema yang lain, kalau nggak melancip atau bentuknya seperti tubuh gitu. Nah, ternyata masih bisa disilakan. Yang menarik apa? Padahal kemudian Filipina dengan Sumatera itu sudah lama terpisah, mungkin bukan cuma ratusan ribu tahun, mungkin juga sudah juta tahun, tapi ternyata tanamannya masih bisa disilakan. Dan kemudian di sini yang secara aktif menggunakan aglonema rotundum sebagai induk persilangan adalah Thailand pada awalnya, kemudian juga Indonesia, karena pada tahun 92 saya lihat dalam jumlah besar aglonema rotundum itu dikirim ke Thailand lewat kemudian itu tangan kawan saya sendiri, Pak Haryanto dan Pak Aryono, dalam jumlah besar itu, bukannya 100-200 tapi ribuan kaki. Nah, saya sendiri waktu itu pikir kenapa kita sendiri tidak coba memanfaatkan. Nah, saya kemudian juga dapat untuk beberapa tanaman yang memang sedang berbunga yang berarti saya bisa manfaatkan untuk disilakan, dan juga beberapa dari ibu kari, ya. Maksudnya beberapa. Ada bunga yang saya ambil dari tempat ibu kari, tapi karena sering bolak-balik dipegang sampai tanamannya patah. Dan kebetulan waktu kemudian saya ke sana lagi sampai diusir. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kadang-kadang keinginan kita yang menunggu itu kurang di sini dibarengi dengan kehati-hatian sehingga tanaman orang jadi rusak. Dan tentu orang yang bersangkutan marahlah. Nah, tapi tadi kemudian itu kan kita juga tentu saya di sini tentu merasa besar, dan itu diganti dengan kebetulan tanaman dari Pak Aryono. Tapi bukan sudah parah besar. Keluar kamu, wah itulah yang sudah sempat terjadi. Nah, pada dasarnya bikin tanaman dari tidak ada jadi ada itu makan waktu dan sulit. Kalau sudah dari 1 sampai 1000 tinggal perlu ketekunan dan keterampilan di sini merawat dan memupuknya. Nah, jadi di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini kemudian itu tanaman ini nanti kita harapkan malah tumbuhnya bisa lebih baik. Karena apa? Di sini, di tempat ini sebetulnya perawatan sudah sangat bagus, tapi saking banyaknya tanaman yang dirawat dan dipelihara, jadi kami tidak fokus untuk kemudian di sini ke satu tanaman saja. Akibatnya tentu ada hal-hal yang kemudian di sini terlewat dan sebagainya. Nah, tapi nanti di tangan ibu bapak kita harapkan kemudian tanaman ini jadi lebih tentu ini lagi, besar lagi pertumbuhannya, karena perawatan tentu lebih di sini terfokus. Nah,
yang namanya minion ini adalah silangan dari tanaman dari Filipina aslinya yang disilang-silangkan di Thailand dengan tanaman Filipina juga. Yang awalnya sebetulnya Aglonema filipinense disilangkan dengan Aglonema commutatum tricolor yang sama-sama dari Filipina, tapi yang menyilangkan orang dari Thailand. Nah, hasilnya disebut lipstick, dan lipstick ini ada beberapa tipe, dan kemudian itu saya pikir kenapa kita juga tidak manfaatkan, karena juga lagi-lagi kan mereka memanfaatkan banyak tanaman kita juga dengan sendirinya tidak boleh di sini terlena sehingga kita sendiri mengabaikan tanaman yang kita miliki. Nah, persilangan-persilangannya itu akhirnya melahirkan lotus, kemudian itu di sini minion ini, dan silangan-silangan yang lain itu melahirkan tanaman-tanaman lain yang kita tahu di bahasa silang itu ada tiara, biduri, hotberry dan sebagainya. Dan sebetulnya yang mengawali adalah yang namanya sebetulnya Prato Sumatera dan Dodakarmen. Pada waktu itu di awal tahun 80-an misalnya, tahun 87 Prato Sumatera pertama kali keluar, dan baru di sini jadi betul-betul katakan meluas perhatian orang sesudah diperbanyak di Thailand. Di sini saya tidak ada gambar, tapi sudah ada gambar dengan satu nursery sampai punya ribuan Prato Sumatera. Tapi sebelum itu Ibu Suroyo, ibu yang kemudian berasal dari Solo, kemudian itu juga memperbanyak Prato Sumatera sebelum sampai ke Thailand dalam jumlah banyak. Dan ibu itu satu saat membeli kemudian itu tanaman yang kami buat yang namanya Adelia Angeles. Dan di tangan Ibu Royola kemudian itu juga aglonema yang warna-warni ini itu berkembang. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini bukan kalau nyilang itu bukan kemudian itu pekerjaan yang di sini katakan begitu saja sederhana, tapi kita lihat di sini silangan yang pakai rotundum di kota di kantong ini ada 1661 silangan. Banyak ini yang gagal. Jadi yang tidak gagal tidak masuk sini. Jadi yang gagal itu masuk ke dalam kantong. Yang tidak gagal. Nah, ini di sini 1783. Nah, kemudian tuh yang ini berapa lagi? Ini udah ini yang pakai rotundum tidak. Mungkin ini sebentar. Ini yang silangan tidak pakai rotundum. Jadi tidak ada apa? Nah, yang ini 4265. Jadi kalau kemudian itu di total silangan yang dibuat di Bogor ini jauh melebihi silangan yang dibuat di Thailand dalam pemanfaatan rotundum. Dan ini kemudian itu juga tidak heran karena kan rotundum berasal dari Sumatera. Kita lebih mudah mengakses aglonema rotundum dibandingkan orang Thailand. Dan waktu itu saya sendiri pakai strategi ke Pak Karijan sebagai supplier rotundum saya dari Bukit Lawang, dari Kampung Gotong Royong di daerah Sungai Bohorok untuk ambil yang paling bagus. Jadi sebagai strategi supaya kemudian Pak Karijan sendiri komited, maksudnya di sini serius, saya beri harga untuk satu setekan waktu itu 10.000. Dan kemudian itu prioritas tanaman stekan yang sudah mulai muncul pucuknya atau malah sudah berbunga tapi belum mekar. Nah, sehingga dalam perjalanan cuma 3 hari sampai sini sudah bisa keluar selanjutnya dan kita bisa pakai silang. Jok, seperti kita ketahui bahwa rotundum itu peka sekali terhadap serangan jamur dan bakteri. Sehingga kalau kita pelihara sekali disilang, akhirnya indukannya bisa saja mati. Kalau kemudian kita dapatkan yang belum berbunga, bisa kita katakan juga sebelum berbunga saja sudah mati. Nah, jadi saya sendiri juga memanfaatkan rotundum sebelum akhirnya diambil dalam jumlah besar-besar dari alam. Pak Karijan sendiri kontak saya sambil bilang, wah Pak, orang dari Medan datang bawa cari rotundum dalam jumlah karungan, karena kemudian itu begitu mudah dicabut dan kemudian itu bawanya kemudian itu juga di sini mudah, jadi sudah dijejal di dalam karung. Tahu sendiri kalau sudah itu panas mungkin banyak yang akhirnya mati dan rusak. Nah, bayangkan, dan kemudian itu tidak dihargai. Di sini saja kan rotundum kalau membeli waktu itu cuma 1.500 satu stekan. Pak Sukasti waktu itu mengirim ke Pak Gunadi di Ciawi situ dari Oliver Nursery dalam jumlah ribuan juga. Tapi tadi karena peka mati juga dalam jumlah besar. Dan yang menarik dari rotundum ini, ada tipe yang berumpun banyak anakannya, ada tipe yang tubuhnya cuma tunggal saja sehingga pajak batangnya bisa mendekati 30 sekitar 3/4 meter itu menjolor begitu. Dan kalau dipotong-potong tentu setiap potongan bisa melahirkan tunas.
Nah, jadi itu prosesnya panjang. Tapi tadi biarpun panjang, tetap harus ada yang memulai. Kan katanya long march itu mulainya dengan langkah pertama. Jadi tetap harus ada yang mau di sini berupaya untuk kemudian itu memulai. Nah, pada tahun 2000-an saya sendiri diminta untuk memberikan di sini pelatihan penghilangan dari turbus dan kemudian itu saya katakan tidak ada rahasia dan proses persilangan tidak ada rahasia. Yang ada cuma kita tuh kejelian untuk cari bahan. Jadi juru masak itu saya kira bisa sekolah. Nggak usah sekolah pun banyak bisa jadi juru masak. Nah, yang paling utama adalah bahannya. Sudah itu tinggal nanti kombinasi apa garam dulu dengan maksudnya garam dengan sayur dimasak sama-sama atau nanti garam baru disusukan belakangan, dosisnya berapa, dan itu faktor-faktor yang sebetulnya bisa divariasikan tergantung di sini keterampilan kita memanfaatkan. Jadi rahasia tidak ada. Cuma tadi kalau mau berhasil cari yang bagus di dunia. Sama seperti di sini katakan itu falsafah Jawa dalam cari ini mantu ya, bibit bobot bebet. Dilihat dulu. Jadi kelayakannya sebagai mantu nih. Kalau uji kelayakan lolos bisa. Kalau tidak ya harus kawin lari. Nah, itu yang kemudian terjadi. Nah, jadi pada pokoknya bibit yang bagus kita upayakan sehingga akhirnya semuanya cost efektif. Jadi kalau ada yang bagus, kenapa kita pakai yang jelek? Nah, karena itu begitu ada rotundum yang bagus, dia dijadikan pecantan untuk semua tipe aglonema yang lain. Nah, karena itu sebagai patokan, akhirnya banyaklah di sini varian-varian yang bagus. Nah, anak buah saya sudah mengerti bahwa kalau ada peneliti yang bagus, selalu itu diprioritaskan. Meskipun misalnya kita punya program A dan B akan dijadikan rujukan, tapi begitu ada yang bagus yang menggantikan B misalnya sebagai pecantan, kita cari, kita pakai yang bagus. Nah, dengan demikian akhirnya kita bisa dapatkan hasil yang lebih bagus dari waktu ke waktu. Nah, itu saya kira pesan saya sih, jangan sampai di sini katakan patah semangat kalau hasilnya kurang bagus, terus saja. Nah, tapi juga buat yang muda-muda mereka mesti tahu bahwa belajar itu jangan setengah-setengah. Kan ada pepatah, berburu kepada datar, mendapat usaha belah kaki, berburu kepala ajar, bagai bunga kembang tajam. Nah, jadi kemudian itu jangan kepala tahu, banyak jor-joran sampai basah sama sekali. Jangan basahnya cuma basah asal-asalan. Dan itu tenggelamlah dalam kemudian itu di sini pekerjaan kita dalam kemudian keseriusan. Waktu saya sampai 100 tahun kita kerja cuma kurang lebih 30 tahunan lagi. Itu tidak sampai 10.000 hari loh. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, karena itu inilah buktinya. Dan memiliki yang gagal dan memiliki di sini anak buah juga sebagai perpanjangan tangan kita itu penting. Kita jadi perpanjangan tangan dari kemudian itu di sini itu sebetulnya perpanjangan tangan yang kecil tangannya. Karena kemudian itu kan sebetulnya banyak orang yang juga diperlukan jadi perpanjangan tangan yang maha suci. Nah, jadi itu di sini kita bisa lihat jagat raya ini luar biasa. Jadi kita bagian dari jagat raya dan kita perlu di sini jadi titik yang terang supaya kemudian itu meskipun kecil dunia ini tapi dia berperan. Saya kira begitu, udah gitu saya kembalikan ke ini Gunawan. Terima kasih semuanya. Kita lihat nomor saya 34. Om, sama ya Om? 33 atau 34? Sama Om Andi itu jodoh kayaknya. 3 deretan.